Ya, masuk bulan Sya'ban, nah ketemu bulan Ramadan. Ya, bulan dimana kita bisa mendulang pahala yang sebesar-besarnya. Ya, termasuk bulan haram ini pun, ya bulan Rajab ini, pahala amal kebaikan yang kita kerjakan pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, cuma masalahnya dosa-dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan pada bulan-bulan haram itu dilipat gandakan juga. Nah, itu yang membedakan bulan haram dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab pahalanya dilipat gandakan, Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau bicara dosa dan maksiat, nah beda dengan bulan haram. Ya, dilipat gandakan. Ini kita takut. Ya, makanya kita bermohon kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun bentuk daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Karena seringkali tanpa kita sadar, ya mata, telinga, mulut, ya, bahkan pikiran dan perasaan pun kita bisa maksiat. Ya, bahkan sekarang dengan ujung jari kita, dengan jari tangan pun kita bisa maksiat, masya Allah. Ya, betapa berat, ya, betapa berat kita menjaga diri kita, ya, agar bersih daripada dosa dan maksiat. Ya, namun bukan berarti ya Allah Subhanahu wa taala menutup diri untuk memberikan ampunannya kepada kita. Ya, bahwa ampunan Allah itu lebih luas. Ya, sebanyak dosa dan maksiat kita, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, ampunan Allah jauh lebih luas. Nah, inilah yang membuat kita terus optimistis. Ya, membuat kita terus percaya diri untuk menjalani kehidupan. Ya. Pernah, ya, ada seseorang datang kepada Abu Hurairah. Orang ini datang kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya sudah melakukan satu dosa yang mungkin Allah nggak akan ampuni dosa saya. Ya. Dosa apa itu? Nah, diceritakanlah. Ya, mohon maaf, ini orang ini menzinahi mayat. Abu Hurairah marah, merah, diusir orang. Sana kamu pergi, kamu akan diampuni oleh Allah. Marah Abu Hurairah. Ya, sampai berita ini kabar kepada Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah justru memarahi Abu Hurairah. Ya, bukankah ampunan Allah itu lebih luas? Ya, bukankah Allah itu Maha Pengampun? Ya, termasuk kisah dulu yang orang membunuh 99 orang. Digenapin ke 100 kalinya, ternyata dua malaikat kan berdebat. Ya, ini orang masuk neraka atau masuk surga? Nah, akhirnya diukur jarak yang ditempuh. Ternyata jarak yang ditempuh untuk bertobat lebih sedikit dibanding dengan ke belakang dia berbuat maksiat. Ya, subhanallah, akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah luas. Ya, makanya inilah yang membuat kita terus yakin. Ya, bahwa bukanlah orang yang baik itu orang yang tidak pernah salah, ya. Bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi justru orang yang baik itu adalah ketika dia berdosa dia bertaubat. Ya, wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya. Loh, ini yang membuat kita yakin. Ya, insyaallah dengan keyakinan ini, ya, bahwa kita tidak boleh putus asa, ya, apalagi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan pengantar ini ada beberapa tema yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah bicara tentang takdir. Ya. Nah, takdir ini nanti hubungannya dengan kematian, hubungannya dengan rezeki, ya, hubungannya dengan jodoh, itu udah pasti. Ya, termasuk sakit. Ya. Nah, cuma persoalannya, ya mohon maaf, tidak semua orang memahami dengan benar apa itu takdir. Ya, dulu ada lagu apa itu, Tenda Biru. Nah, masih ingat siapa yang nyanyi? Desi Ratnasari. Ada satu syair bait lagu itu yang membuat umat Islam marah, protes. Apa dia bilang? Takdir memang kejam. Tuh, satu syair kata itu, ini yang membuat umat Islam marah, protes terhadap Desi Ratnasari. Ya. Apa alasan Anda, apa dasar Anda mengatakan kalau takdir itu kejam?
Ya, kalau ketika kita mengatakan takdir itu kejam, berarti Allah kejam. Karena takdir datangnya dari Allah. Apalagi bagi kita orang Islam, takdir itu rukun iman. Nah, jangan salah. Ya. Rukun iman itu yang pertama apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat. Nah, yang terakhir yang keenam, iman kepada takdir. Qada dan qadar itu adalah kata lain dari takdir. Kata dasarnya sama, qadara, takaran, ukuran. Ya. Tuh. Cuma kalau kita telisik lebih dalam lagi secara teori, ya ada klasifikasinya. Nah, supaya kita bisa memahami bahwa oh yang namanya takdir itu begini. Kemudian takdir juga dibagi menjadi dua klasifikasi, ya mu'allaq dengan mubram. Nah, di situ di materi yang sudah saya kirim, nah itu di situ ada penjelasannya. Ya. Jadi kalau menurut bahasa kita, ya kamus kita bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir itu adalah apa? Ketentuan, ketetapan. Ya, bahkan dalam definisi itu pun dikatakan bahwa takdir itu ya nasib. Jadi takdir itu punya definisi yang tidak saklek. Ya. Ketetapan itu pada satu sisi bersifat qat'i, eksak kalau dalam bahasa kita, ya bahasa pasti gitu ya. Ketentuan itu cenderung juga eksak, tapi kalau bicara nasib, nah itu nggak eksak lagi, karena kita nggak tahu. Ya makanya ada satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa doa itu bisa merubah. Nah itu ada hadisnya di situ. Ya, perbesar bisa dibaca. La yarudul qadara illa doa. Ya, ada hadis riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Kemudian Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali illa doa. Nah, boleh jadi takdiran di sini yang selama ini kita pahami nasib tadi, ya. Yang kita pahami sebagai nasib kita. Nah, itu kembali kepada definisi pengertian, ya, bahwa takdir itu adalah ketetapan, ketentuan, dan juga bisa bermakna nasib. Nah, tapi secara istilah dan dalam kaidah agama kita itu di spesifik lagi, lebih khusus lagi, ya. Jadi kalau menurut loghah, ya, jadi kalau kita belajar fikih itu biasanya nggak lebih dari dua, selalu berangkat dari definisi dan istilah. Ya, menurut loghah dan menurut istilah, karena supaya kita memahami konsep dasarnya, nah, termasuk takdir ini. Ya. Jadi takdir, ya, dalam rukun iman kita itu disebut qada dan qadar. Ya. Jadi qada itu artinya adalah ketetapan atau keputusan. Nah, sesuai dengan tadi KBBI, ya, ketetapan atau keputusan. Ya. Dan qadar adalah kehendak atau iradah Allah terhadap sesuatu. Ya, bahkan ini sejak zaman azali. Zaman azali itu apa sih? Ya, zaman azali ini adalah ya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, ya, alam semesta. Ya. Nah, dalam kalimat yang lain disebutkan dengan Lauhul Mahfuz, sudah tercatat. Ya, bahkan dia mengatakan sudah tercatat 50.000 tahun yang lalu di dalam Lauhul Mahfuz, ya, tentang kehidupan kita, ya, tentang kehidupan kita, apapun itu. Nah, kemudian qadar ini juga menurut bahasa adalah ketentuan dan ukuran. Nah, nggak jauh beda sebetulnya ketetapan, keputusan, ketentuan atau takaran atau ukuran. Ya. Nah, kalau menurut istilah, ya, istilah artinya definisi yang spesifik dalam tinjauan syarak, tinjauan agama, yaitu mengadakan sesuatu menurut ukuran cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Nanti kita akan lihat beberapa contoh realnya, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, biasanya juga qadar ini ya disebut takdir yang kita baru tahu setelah terjadi. Ya. Oh, dia nasibnya begitu. Oh, dia takdirnya begitu. Dia emang takdirnya, ada kata begitu. Ya emang udah takdir, emang dua jalannya gitu. Ya, misalnya si fulan kemarin kita rasanya kok baru ngobrol gitu.
segar bugar badannya, nggak taunya tadi malam ya kita dapat kabar bahwa si fulan sudah meninggal. Nah, itu udah takdirnya. Jadi apa namanya? Ya Allah sudah tentukan memang. Ya, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Nah, nanti kaitannya nanti dengan kematian. Ya. Nah, ini kita masih bicara tentang konsep takdir. Ya. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, jadi memang kita sendiri manusia nggak tahu takdir saya bagaimana. Artinya kapan saya mati, ya, siapa jodoh saya, dari mana rezeki, ya, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Bahkan ya mohon maaf, katakanlah misalnya kalau bicara tentang konsep rezeki, hidangan yang sudah ada di depan mata kita sekalipun itu belum tentu rezeki kita. Jadi konsep rezeki dalam agama kita adalah apa yang sudah kamu makan, yang sudah kamu pakai, yang sudah kamu sedekahkan, udah itu. Yang kita simpan di bank, yang kita simpan di celengan semar misalnya, yang kita simpan di bawah bantal, belum tentu jadi rezeki kita. Ya, bahkan hidangan di depan mata kita satu piring dengan menu yang lengkap itu belum tentu jadi rezeki buat kita. Kenapa? Belum kita makan. Bisa saja kan kita baru nyuap, dikagetin sama teman dari belakang, gimana kabar? Jatuh, ya kan? Itu jadi rezeki. Yang kita simpan di bank, banknya dilikuidasi, nggak bisa ditarik dananya kan? Oh, kasus tahun berapa tuh BLBI? Ya mohon maaf, ada ibu-ibu dari Surabaya masuk ke Jakarta, stres, ya, demo joget-joget dengan dandanan yang aneh. Kenapa? Uangnya 200 juta nggak bisa ditarik. Ya Allah. Iya, stres. Bagaimana nggak stres? Itu yang 200 juta, bagaimana yang MM-an? Tuh, uang disimpan di bank dalam bentuk deposito atau dalam bentuk yang lain. Ternyata di bank belum tentu jadi rezekinya. Disimpan di rumah, rampokan, kebakaran, ya, hilang. Tuh, jadi itulah konsep rezeki. Jadi apa yang memang sudah kita makan, yang kita pakai ini, ya, ini rezeki kita. Yang sudah kita sedekahkan, itu udah pasti, lebih pasti lagi. Ya, kalau kita dengan ikhlas menyedekahkan. Nah, sementara yang masih ada di luar kita itu tentang konsep rezeki. Jadi kita nggak tahu ini rezeki saya bukan nih. Ya, kita lihat udah pengen banget mau makan nih, nggak jadi karena udah satu hari. Ternyata bukan rezeki saya. Ya. Kemudian ada yang ujuk-ujuk bisa datang. Ya, ini sampai ada perdebatan antara Imam Syafi'i dengan guru beliau Imam Malik. Ya, rezeki itu ya harus dicari, kata Imam Syafi'i. Harus usaha. Tapi kata Imam Malik, enggak. Saya meyakini rezeki itu datang dari Allah. Ya. Akhirnya apa? Ya, suatu ketika ada undangan, Imam Syafi'i memenuhi undangan, ya, beliau bawa hidangan dari orang yang mengundang. Hidangan itu dibekali, dibawa pulang untuk diberikan kepada gurunya. Nah, dari situlah perdebatan itu terjawab dua-duanya. Ya, tuh guru, saya kalau nggak saya pergi ke tempat undangan tadi, saya nggak dapat rezeki ini, makanya saya berusaha untuk ngambil tuh rezeki, saya jemput. Apa kata Imam Malik? Lah, ente datang ke sini bawain makanan ini buat saya nggak kemana-mana, ya kan? Jadi secara logika dua-duanya terjawab. Itu yang konsep rezeki. Ya, yang kita tidak tahu dari mana datangnya, siapa yang memberikan, ya kan, ada saja rezeki yang tidak terduga-duga. Ya bahkan boleh jadi seperti halnya Siti Maryam. Ya, beliau nggak kerja, beliau nggak ada yang nganterin, ya. Cuma Allah perintahkan goyanglah itu pohon korma. Ya kalau bahasa kita mungkin bukan digoyang, disentuh. Ya. Jatuh buah korma yang matang jadi makanan beliau. Beliau tinggal di mihrab. Ya sampai-sampai Nabi Zakaria bilang, "Ya, dari mana ini kau dapatkan wahai Maryam?" Ya, beliau katakan, "Hada min fadli Rabbi." Langsung turun dari langit. Tuh. Dan kita tidak menutup kemungkinan Tuhan kita sama. Ya. Kan bisa saja, ya, Allah kirimkan rezeki tanpa ya bighairi hisab itu tadi. Kita nggak duga-duga dari mana datangnya. Ya. Nah, cuma kadang-kadang orang, itu kan dulu zamannya Siti Maryam, sekarang belum. Enggak juga, karena Tuhannya kita dengan Tuhannya Maryam sama. Cuma persoalannya yakinnya saja yang beda. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya. Baik,
Itu konsep rezeki tadi ya. Nah, kembali kepada masalah takdir. Ya, jadi intinya Bapak Saudara sekalian, masih teori dulu dah ya. Klasifikasi takdir. Ya, ada yang disebut dengan mabrom, ada yang disebut dengan mu'allaq. Ya. Nah, kalau ayat-ayat Qur'annya itu dalilnya banyak sekali ya. Itu saya cantumkan hanya Al-Qamar, Yasin, Al-Hadid dengan Ar-Ra'd ya 11. Nah, memang kalau dalam pergaulan kita nggak mengatakan bahwa ini takdir mubrom, ini takdir mu'allaq, tidak. Ya. Tapi dari klasifikasi ini kita bisa tahu, oh apa yang saya alami ini takdir mubrom. Oh apa yang terjadi pada saya ini ya takdir, tapi takdir kategori apa? Oh takdir mu'allaq. Apa bedanya? Nah, kalau takdir mubrom, ya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap makhluk. Ya. Secara mendasar, artinya kalau dalam bahasa kita udah pasti. Ya, seperti matahari sebagai pusat orbit, ya, planet mengitari matahari, bulan mengitari bumi, ya, orbit benda-benda langit yang lain semua. Itu semuanya diatur oleh Allah. Ya kalau dalam bahasanya Einstein itu Tuhan tidak sedang main dadu. Ya karena Einstein dia Yahudi, tapi dia juga yakin dengan tata surya bahwa itu nggak mungkin dengan sendirinya, pasti ada yang ngatur. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takdir mubrom. Jadi ya kita nggak bisa otak-atik. Ya, sunatullah misalnya hutan dibabat, ya longsor, ya banjir, itu sunatullah. Ya, banjir bandang apa segala macam. Itu udah konsekuensi. Ya, itu yang terjadi. Ya, api sifatnya ya membakar. Ya. Angin bisa saja dia merusak, angin puting beliung dan sebagainya. Itu namanya sudah qat'i. Ya. Yang manusia tidak punya kuasa untuk menolak. Ya. Ya sekalipun nanti kalau dikaitkan dengan doa, ya ada doa perlindungan kan dari bencana dan musibah. Doa bisa menolak takdir atau merubah takdir. Ya. Kemudian takdir mu'allaq. Ya. Nah, ini takdir sangat dipengaruhi oleh usaha kita. Ya. Kita kalau pengen hidup enak, ya bekerja, cari nafkah. Pengen punya rumah yang nyaman, ya kerja. Pengen punya kendaraan yang bagus, kerja. Ya, siapapun kita. Ya, Mas Riani punya cita-cita, oh saya pengen punya rumah bungalow di atas bukit misalnya. Ya, warnanya putih dikelilingi oleh kebun buah, ya dan hamparan bunga. Ya. Kalau cuma mimpi saja, ya nggak akan terwujud. Ya kerja keras. Ya, mau jadi master chef, mau jadi YouTuber misalnya, ya sebulan dapat 500 juta, bisa kebeli itu bungalow di puncak, ya kan? Ya kan ada YouTuber yang sebulan 500 juta, kalau ada yang 1M gitu ya, jualan konten gitu ya, bisa saja, ya banyak jalan, banyak cara, gimana cara Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi di situ jalan kita, usaha kita. Ini ada mobil keluaran baru, saya pengen banget ini. Berapa sih harganya? Bismillah. Ya. Pada satu sisi kita motivasi diri kita untuk bisa mendorong. Ya. Jadi ada inner energi dari dalam diri kita yang membuat kita semakin semangat bekerja, cari nafkah. Karena apa? Karena itu tadi kita menginginkan rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Pengen makanan enak, ya kerja, kan begitu, ya. Pokoknya intinya bahwa tidak lepas dari usaha kita, ya. Tidak lepas dari usaha kita. Sejauh mana kita berusaha, ya, itulah yang kita, ya mungkin yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu namanya takdir, ya takdir mu'allaq. Ya, jadi ada kreasi manusia. Ya, tapi kalau takdir mubrom itu Allah sudah tentukan ya secara mutlak. Nah, itu klasifikasi. Ya. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi sebagai hamba Allah yang beriman? Ya, kita harus modal iman. Ya, bagian dari iman. Ya. Dan kaitannya dengan takdir mu'allaq tadi, nah itu dalilnya Ar-Ra'd ayat 11.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah nggak akan merubah nasib satu kaum. Allah nggak akan merubah nasib seseorang. Ya. Kecuali kalau orang itu mau berusaha sendiri. Nah itu tadi, pengen hidup enak, pengen lulus dengan IPK 4,0. Nah Mas Rian, ya pengen kan IPK-nya 4,0, masih mungkin nggak 4,0 Mas Rian? Ya, akumulasi 7 semester ke belakang itu minimal di atas 3, lah. Ya mohon maaf kalau IPK di bawah 3, orang mengatakan bahwa ya percuma aja lu kuliah gitu. Kita ya apalagi kalau mau jadi dosen misalnya kan, paling nggak kan dosen itu 3,0 minimal gitu ya. Nah, artinya ada syarat-syarat yang memang harus kita penuhi. Aduh, gimana nih saya supaya bisa capai rapot yang bagus, IPK yang bagus? Ya pasti ada usaha. Nggak bisa ujuk-ujuk turun begitu saja. Ya, dapat nilai A semua. Nah, artinya apa? Gimana caranya supaya saya bisa dapat nilai A? Ya, skripsi persiapkan jauh-jauh hari. Ya, judulnya bab 1 konsultasi, bab 2 konsultasi, bab 3 konsultasi, bab 4 konsultasi, bab 5 konsultasi, simpulan saran selesai, sidang. Nah, kan begitu prosesnya. Ya. Nah, ada proses di situ. Bahkan mungkin boleh jadi kalau orang nggak kuat mental, mahasiswa yang cengeng, sekali 2 kali datang ke dosennya dicoret, mundur, aduh besok gua nggak mau lagi dah. Ya sudah, habis. Ya, bukan diwisuda tapi disudahi. Mau maksudnya disudahi. Di DO kan gitu. Ya kan? Ya kan banyak mahasiswa yang mentalnya mental cengeng. Dan saya ini lagi siap proses bimbingan tugas akhir nih. Ada aja kok mahasiswa yang ya kalau mau dicoret-coret lagi, lalu masih salah, masih nggak saya coret kan gitu. Ya satu kalimat tanda baca salah ya coret. Lalu besok kali lagi. Ya, bahkan ada dosen penguji salah titik aja. Ini titiknya nggak di sini nih. Besok kamu datang lagi ke sini. Bayangkan gara-gara titik. Itu terjadi gitu. Dan memang harus begitu. Supaya orang yang pengen dapat nilai bagus itu dia merasakan perjuangannya gitu. Jadi bukan nilai kasihan, tapi betul-betul nilai A atau nilai B yang memang betul-betul hasil perjuangan. Itu Mas Rian. Ya, jadi jangan punya mental sekali 2 kali dicoret, sekali 2 kali dicoret, sudah saya nggak mau lagi. Itu banyak gitu. Akhirnya apa itu tadi? Ya, kuliah yang terbengkalai. Ya, kasihan, sayang udah hampir 4 tahun, 8 semester, ternyata endingnya seperti itu. Nah ini nggak boleh terjadi. Ya. Jadi memang harus usaha kita. Ya. Mutlak. Di samping tentu kita doa, ya, usaha dan ikhtiar. Tuh, ya. Baik. Nah, jadi bisa dipahami ya, takdir mubram, takdir muallak, ya. Dan di sini kalau orang yang beriman kepada takdir Allah itu ada cirinya. Nah, ini ada nggak ciri ini pada diri kita? Yang pertama apa? Yakin pada sunatullah. Ya, sunatullah itu ya bahasa lain dari ketetapan Allah. Misalnya sifat api ya panas. Ya, sifat air dingin. Itu sunatullah. Api yang membakar. Nah, makanya jangan main api. Gitu. Ya. Air itu bisa menghanyutkan. Ya, makanya jangan menjadi penyebab yang bisa mengakibatkan kita hanyut karena air. Nah, itu sunatullah. Ya. Terus ya intinya kalau sunatullah dalam bahasa fisika itu hukum alam ya, fisika atau biologi hukum alam. Orang mengatakan begitu. Ya. Nah ini yang harus kita yakin, ya, bahwa sunatullah itu pasti berlaku. Ya, sunatullah itu pasti ada. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ya usaha kita yang terbaik. Jatuh bangun. Banyak orang-orang besar itu yang memang dia ditempa sedemikian rupa. Ya. Ada misalnya siapa ya? Penulis yang terkenal, orang terkaya di Inggris setelah Ratu Elizabeth, ya, J.K. Rowling. Nah, tahu karyanya apa? Harry Potter. Dulu novelnya itu ditolak berapa kali, ratusan kali oleh penerbit. Novel apaan, ya. Tapi dia nggak putus asa. Dia datangi lagi penerbit. Ya, sampai akhirnya apa? Sekali terbit, bu yang lain berbondong-bondong nawarin diri.
Ya, apalagi setelah difilmkan. Ya, itu contoh. Jadi bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi ratusan kali. Ya. Seperti halnya Siti Hajar ketika mencari air, ya, enggak sekali 2 kali kan, 7 kali. Ya, Sofa Marwah. Marwah Sofa. Ya, itu Sofa Marwah terus. Ya kalau kita mungkin udah sekali 2 kali udah nggak ada air. Tapi beliau ternyata 7 kali, bayangkan. Nah, ini adalah bentuk usaha kita tadi. Sampai akhirnya Pak Allah kasih jalan keluar. Ya, ternyata air itu tidak jauh dari ya telapak kakinya Ismail yang masih bayi saat itu. Ya. Tapi di situ Allah sudah lihat seberapa besar perjuangan Bunda Siti Hajar ya, untuk mendapatkan air. Ikhtiar, ya, usaha, ya, sudah semampu kita, sekuat tenaga kita. Ya, dalam masalah ittaqullaha haitsu ma kunta. Ya. Ya, ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, sekuat kamu. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga apa? Menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Ya. Ini tawakkaltu 'alallah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Apa itu? Pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya, menggantungkan diri, termasuk di dalamnya adalah kalau sudah bicara tawakal itu bicara doa. Nah, jadi tetap kita harus minta. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, saya udah berusaha berkali-kali kok masih seperti ini, ya Allah, ada apa gerangan? Mungkin ada dosa-dosa saya yang menjadi hijab, menjadi penghalang ya, antara saya dengan Engkau ya Rabb. Itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk muhasabah diri ya. Kenapa dengan diri saya? Kenapa ada apa dengan saya? Tawakal itu bentuk tawakal, kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Somad, Allah tempat kita bergantung. Itu cirinya minimal 3 ya, ciri-ciri yang lain tentu banyak ya. Nah, kemudian apa hikmahnya buat kita nih kalau kita percaya kepada takdir Allah? Ya, dulu mungkin nggak lama setelah masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu beredar pemikiran di masyarakat. Ya. Kan ada kelompok Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, yang paling menonjol diantaranya 2, Jabariyah dan Qadariyah. Ya berangkat memang dari pemikiran, hasil pemikiran. Orang Jabariyah mengatakan bahwa saya jadi maling ini karena takdir Allah. Saya, mohon maaf, saya pemabuk, saya maksiat ini karena takdir Allah. Saya nggak bisa cegah. Jadi ini paham yang semuanya mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah. Ya, apa-apa takdir, apa-apa takdir gitu. Ada yang sebaliknya. Ya. Justru dia yang sebaliknya ini berlepas diri dari takdir Allah. Kamu berbuat maksiat ya semuanya karena kamu, nggak ada urusan dengan Allah. Ini 2 paham yang sangat menonjol. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita ada di tengah-tengah. Ya. Umatan wasatan itu diantaranya dalam hal ini menyikapi juga di tengah, bahwa memang ini adalah takdir Allah, tapi tidak terlepas dari perilaku kita. Kenapa banjir? Kok takdir Allah? Iya, takdir Allah, tapi kan pasti ada sebabnya. Ya, apakah curah hujan yang tinggi, apa sanitasi yang buruk, penebangan hutan, ya, ataukah ada aspek-aspek lain? Ya. Kenapa ada cuaca ekstrim misalnya? Nah, makanya manusia berpikir, kenapa ada cuaca ekstrim sampai seperti ini? Jadi di sini bahwa kita tidak 100%, tidak sepenuhnya mengatakan bahwa apa-apa itu takdir. Ya. Nah, sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, ya, Allah nggak akan merubah kamu kalau kamu sendiri nggak mau berubah. Tuh, ya. Jadi pada intinya kita menyikapi takdir itu adalah ya sebagai bentuk dari ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah iman kita kepada Allah. Ya kenapa? Karena takdir adalah rukun iman. Karena ada orang mengatakan, ya mohon maaf, bapaknya tadi malam meninggal. Wah, saya nggak percaya bapak saya mati. Nah, kadang-kadang ada terlontar kalimat itu kan. Bukan hanya lagu dia. Aku tak percaya kau telah tiada gitu kan. Ya, ini kalimat enteng
tapi bahaya secara tauhid, secara keimanan ini bahaya. Ya, termasuk tadi mengatakan takdir memang kejam, tidak percaya tentang kematian, ya. Wah, hati-hati nih. Ya mohon maaf, biasanya kadang-kadang ya di kalangan ibu-ibu tuh yang apa ya, kalau yang selama ini saya ketemukan gitu ya. Jadi apa, seolah-olah jadi flashback. Dia udah ibadah puluhan tahun, ngaji puluhan tahun. Giliran sakaratul mautnya, ya Allah, kenapa gue jadi begini banget gitu. Ya Allah, tega. Nah, ya Allah, saya udah capek. Ini kalimat-kalimat yang kita khawatir merusak. Saya kadang-kadang sedih kalau melihat orang lagi sakaratul maut berdiri, ya Allah, kasihan amat. Namanya sia-sia. Ya. Nabi Zakaria ketika badannya digergaji, hampir saja belum mengatakan hampir saja belum mengatakan sakit. Apa kata Allah? Jangan kau katakan lu. Bayangkan badan digergaji Nabi Zakaria itu, ya Allah. Hampir keluar dari tenggorokannya itu sakit. Tapi Allah katakan jangan, karena itu merusak amal, merusak perjuangan. Ya apalagi kalau sudah mengatakan, ya Allah itu kok jahat banget sama saya. Kan disinggung di dalam Al-Quran kan, giliran dia senang dapat rezeki banyak, oh Allah lagi sayang sama saya. Surat Al-Hazar itu misalnya, ya. Tapi giliran dia diuji oleh Allah, ya Allah menyayat lisannya, ya menghibah kepada Allah. Baru ingat, ya kan? Giliran kapal tenang, rupa. Tapi giliran kapal diombang-ambing, ya Allah, ya Tuhanku, segala macam. Itu manusia tuh. Nah, ini yang nggak boleh terjadi kepada kita. Ya, sebab kalau itu yang terjadi kepada kita, berarti iman kita, ya, ada cacatnya. Ya. Jadi makanya ya pasrah. Nabi Ayub alaihissalam lebih dari setengah umurnya dikasih oleh Allah penyakit yang menjijikkan. Tapi beliau, kenapa kamu gak minta saja sama Tuhan supaya kamu sembuh, kata istri. Aku malu kepada Allah. Allah kasih aku nikmat hidup, nikmat sehat yang panjang, ya. Masa aku dikasih sakit begini saja aku mengeluh? Bayangkan Nabi Ayub, ya. Bahkan duduk belatung di bekas luka-lukanya ditaruh, habis wudhu ditaruh lagi. Ya, dia mengatakan begitu, masya Allah. Kenapa? Ini Allah jadikan tubuhku sebagai makanan buat mereka. Masya Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Jadi udah pasrah. Kita dikasih COVID, dikasih apapun penyakit, bahkan penyakit yang sampai hari ini mungkin nggak ada obatnya. Gimana sikap orang beriman? Pasrah. Ya, ketika Rasul mendatangi ada orang tua sakit, ya, wahai Tuhan, bagaimana keadaan wahai? Ya Rasulullah, inilah saya sakit, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya kalau itu yang kamu keluhkan, itu yang kamu rasakan. Coba kalau orang beriman, alhamdulillah ya Rasul, mungkin ini cara Allah membersihkan dosa saya. Kan enak. Ya. Alhamdulillah saya dikasih sakit supaya saya istirahat. Tuh. Jadi apapun yang Allah takdirkan buat kita, selalu kita sabar, syukur, itu gua. Ya, sabar dan syukur, karena inilah yang memang yang dibanggakan oleh Rasulullah terhadap kita umatnya. Sabar dan syukur. Jadi jangan kita merasa kok ujian saya berat banget, kok penderitaan saya berat banget. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang lebih berat. Masih banyak orang yang lebih susah. Nih lagi hujan kayak gini, ya. Kita saudara-saudara kita di pengungsian, yang di Sulbar, di Kalsel, Majalengka, Semarang, ya, kena banjir, ya Allah. Coba, yang nggak pernah merasakan mungkin dia nggak, empatinya kurang. Tapi bagi yang sudah merasakan, gimana hidup di pengungsian, ya, gimana rasanya di pengungsian, saya rasakan itu, udah rasain dah, ya. Kayak orang mengungsi, betul-betul mengungsi, ya, karena banjir, letusan gunung, ya. Tapi bagi orang yang beriman, apapun situasi dan kondisinya, syukur dan sabar. Inilah yang membuat kita kuat.
ya, walana bulwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Nah, ini kaitannya nanti dengan kematian. Ya. Jadi Allah uji kita itu udah pasti. Bisyai'in, dengan segala sesuatu. Ya, apa itu? Rasa takut, lapar, haus, ya, minal amwal, kehilangan harta, rampok, kebakaran, ya, wal anfus, kehilangan nyawa orang-orang yang kita sayangi, ayah, istri, anak, sahabat, ya kan? Was samarat, apa? Usaha kita, bisnis, ladang, kebun, kalau cabut. Ya, apa kata Allah? Wa basyir sabirin. Gembirakan atau berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Dia sabar. Kalau kita nggak sabar, ya, apa dengan meratap, mengeluh orang yang sudah mati hidup lagi? Kan enggak. Ya kan makanya Rasulullah melarang. Ya, manakala ada anggota keluarga yang meninggal kita meratap. Kenapa? Itu akan kasihan kepada yang mati. Jadi justru yang apa yang kita lakukan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua kabar 154 155. 153 54 155. Ya. Udah kita pasrahkan segalanya udah dari Allah. Kapan Allah mau ambil ya? Cukup kita. Makanya ada salah satu riwayat hadis yang mengatakan kalau ada orang tua anaknya meninggal dia bilang alhamdulillah. Iya. Maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ada nggak pak orang anaknya meninggal bilang alhamdulillah?